warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. One day one ayat, sama-sama kita dengarkan satu ayat Al-Quran. Kita akan dengarkan juga penjelasannya. Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti khitab itu yang Allah ajak bicara, syaratnya orang yang beriman. Karena ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Pada selain hewan katakan manusia. Ada ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Jadi di antara memahami itu siapa yang Allah ajak bicara. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, dia kena nasihat langsung, perintah daripada Allah. Kalau ada ya ayyuhan nas, wahai manusia, kenapa Allah menasihati mereka? Ya karena manusia itu ciptaan Allah. Allah pun kepada orang kafir pun ditegur ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Karena Allah itu Rabb, Tuhan semuanya, Rabbal alamin. Alam semesta ini punya alam, ada alam malaikat, ada alam jin, ada manusia, ada alam yang lain. Itu Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Baiknya Allah sebagai Tuhan, dia menegur baik yang beriman atau yang kafir atau sebagai manusia saja. Ini menunjukkan ihsan baiknya Allah tanpa batas. Ayat ini menunjukkan pada orang beriman. Apa kata Allah? Idza laqitum fi'atan, apabila kamu bertemu pasukan atau bertemu musuh. Idza laqitum fi'atan, bertemu satu rombongan musuh. Fazbutu, maka teguhlah hatinya, maka berteguh hatilah. Fazbutu itu suruh mantap. Wazkurullaha katsiran, dan berbarengan ketika ketemu musuh tidak boleh mundur selangkah pun. Dalam riwayat hadis itu ketika manusia dilarang oleh Allah kan, mundur itu kan dilarang. Kalau dia takut dengan manusia itu, oh jumlahnya lebih banyak, senjatanya lebih lengkap, kok mundur. Besok di hari kiamat orang dengan Allah tantang, kalian takut dengan mereka, kok tidak takut dengan aku? Nah itu yang menjadikan dulu ulama itu berani masuk penjara, berani mati dengan Belanda, Jepang, Portugis menjajah komunis. Karena mati itu di dunia selesai, sakit ujungnya mati, ditembak ujungnya mati. Tapi kalau besok ketemu Allah dianggap merendahkan Allah, tidak takut dengan Allah, lebih takut dengan manusia, wah itu menderitanya selama-lamanya. Ya, karena Allah tantang begitu. Engkau takut dengan manusia, kau datang dengan penciptanya. Maka perintah Allah, kalau orang beriman ketemu musuh tidak dicari. Kalau ketemu tidak boleh mundur selangkah. Kalau mundur merendahkan Allah, itu masalah. Menang kalah bukan tujuan, tapi kalau mundur itu merendahkan Allah Ta'ala. Hadis. Maka fasbutu itu bahasa Arabnya tetap. Yang tetap itu bukan kakinya tapi jiwanya, hatinya. Ketika hatinya ada kemantapan, aku sedang di jalan Allah, aku sedang membantu agama Allah, maka akan kuat jiwanya. Ya, ketika badan dia kuat, jiwa dia lemah, pasti kalah. Dalam riwayat hadis itu antara Abdullah bin Huzaifah, sahabat Nabi yang diceritakan ya, tertawan dengan pasukan Rom. Ada yang mengatakan pasukan Kristen ketika itu di penjara, ditawan, disiksa. Lalu kata di antara penasihat kerajaan, wahai raja, kita jadikan dia mata-mata saja untuk menangkap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia jadi mata-mata sebagai panglima, lumayan, kita kan banyak dapat bocoran. Bagaimana biar dia mau jadi mata-mata? Kita kasih dia hadiah. Maka raja ketika itu menawarkan separuh kerajaannya, sekaligus menawarkan putrinya untuk dinikah dengan syarat dia siap jadi mata-mata, meninggalkan agama Muhammad, ikut agama Nasara ketika itu. Ditawarkan,
Tidak ada mikir, langsung ditolak. Karena sedetik pun aku tidak akan meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun aku tidak akan menukar imanku walaupun kau berikan seluruh kerajaanmu dan aku jadi rajamu. Ada kan? Sedetik pun tidak akan aku terima tawaran itu. Padahal itu saatlah ketangkap, tinggal nyerah dan itu mati dia. Tapi ketika tawaran dunia datang supaya berpaling daripada Islam, dia tidak berpaling. Walaupun kau kasih seluruhnya kepada aku tidak bakal tinggalkan. Ini kata ulama seperti kaidah sekarang. Orang beriman itu kalau disuruh milih, kau milih jangan sholat, aku kasih duit, atau kau sholat tidak dapat duit. Yang beriman akan mengatakan mending tidak dapat duit, yang penting aku sholat. Sholat itu lebih berkah daripada dapat duit. Jadi ditawari duit pun dia tidak akan meninggalkan sholat. Yang parah itu tidak ada yang nawari duit, tiba-tiba tidak sholat. Di mana nilainya itu, Pak? Uang target orang beriman itu ketika ditawari duit, ini duit, ini uang. Tapi jangan sholat, udah bisa. Aku ingin menjaga imanku, ingin menjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Aku sanggup meninggalkan, menolak uangmu. Aku tidak bisa menolak sholat. Itu yang betul. Sekarang ini tidak ada yang ngasih kita duit. Tapi dengan mudah hari ini orang-orang beriman, orang Islam tinggalkan sholat. Masih mending kalau ngasih duit tinggal sholat, dapat duit juga. Dapat duit tidak sembahyang. Jadi di mana letak nilainya itu sendiri? Kan tidak ada nilainya jadinya. Maka Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu ketika itu menolak. Sampai raja jengkel, berani-beraninya tawaran aku ditolak. Sudah sekarang rebus hidup-hidup, direbus pakai air minyak, bukan pakai air, goreng hidup-hidup. Ketika dia mau digoreng dia menangis. Kata pasukan raja, mungkin dia menyesal nolak tawaran raja, itu dia nangis. Panggil dia. Ketika dipanggil, ikut tawaran aku? Tidak. Sekejap mata pun tidak. Loh, ngapa kau nangis? Kan kau takut mati, takut digoreng. Bukan itu wahai raja. Aku bukan takut mati. Aku cuma rugi, menyesal. Apa yang kau sesalin? Menyesal karena cuma punya satu nyawa. Aku tuh bermimpi kalau nyawaku sebanyak rambut dalam badanku semuanya kukorbankan untuk jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir aja ketika itu tertegun, ini bukan manusia biasa. Memang dia dewean. Kita mengalahkan jasadnya, nggak bisa menguasai hatinya rupanya. Perang dia sudah kalah, jasadnya kita kuasai, hatinya tidak rupanya. Jasadnya kita kuasain, hatinya tidak bisa kita kuasain, tidak bisa kita kuasain. Raja kagum, raja itu kesatria juga. Ini pasukan bukan pasukan biasa, Panglima. Kata sang raja sangat kagum dari orang Islam. Huzaifah, mau tak kau cium kening aku? Kata Huzaifah sekarang, ada syarat. Pula apa syaratnya? Lepaskan semua pasukan yang tertawan. Kata raja, tidak apa-apa. Yang penting kening aku dicium seorang kesatria hebat. Itu pula. Lepas. Balik ke Madinah dengan pasukannya. Umar bin Khattab nyambut. Kami dengar engkau kalah, kok tak ada yang mati? Si kok pun bilang, apa cerita? Dia ceritakan, aku ditawari ini dan hampir direbus hidup-hidup. Aku tolak dengan keyakinan yang mantap. Lalu raja terkagum dengan perbuatanku, maka dia ingin aku mencium keningnya. Aku minta syarat, lepaskan kerajaan, lepaskan semua rombongan. Dia lepaskan. Kata Umar bin Khattab, aku wajib juga mencium keningmu dan seorang beriman mencium keningnya. Bahwasanya ketika badan dia dikalahkan musuh, tapi jiwa dia tidak kasar, tidak kalah sama sekali. Itu namanya fasbutu. Fasbutu itu sabit, mantap, gitu. Tidak ada goyang sedikit untuk orang beriman. Orang beriman ketika ketemu musuh yang musuh pasti akan menghancurkan dia, akan melawan dia, tapi disuruh mantapkan jiwa, pasti menang. Kalau jiwanya lemah, walaupun dia kuat, pasti kalah. Maka supaya kuat bagaimana? Wazkurullaha katsira. Banyak-banyak ingat Allah. Itu pula. Karena Allah itu Maha Kuat. Ingatlah Allah sebanyak mungkin, katsira. Terus kalau begitu hati akan kuat. La'allakum tuflihun. Kalaulah kuat pasti menang. Karena pasukan Islam di zaman itu
Mereka itu nggak mungkin kalah, nggak bisa dikalahkan, karena mereka punya 3 prinsip. Satu diantaranya kata orang-orang zaman Nabi itu berjuang itu, kalau kalian orang kafir berjuang untuk hidup, kami berjuang untuk mati. Kalau kalian berjuang mempertahankan hidup, kami berjuang untuk merebut kematian. Kalian mencintai kehidupan, kami mencintai kematian. Orang tuh Mbak kalau sudah nekat payah dikalahkan, ya kan? Aku tidak mau hidup lagi pokoknya. Wah itu ngeri dikalahkan tuh Pak. Aku tidak mau hidup lagi, pokoknya tidak mau. Wah itu payah dikalahkan. Nah sahabat Nabi mengatakan, kalian mencintai kehidupan, kami mencintai kematian. Kalian berperang untuk bertahan hidup, kami berperang mencari kematian. Kematian musibah bagi kalian, nikmat bagi kami ketemu Nabi kami, ketemu Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dua mengatakan, kami mencintai kematian kayak kalian mencintai minuman keras. Ada pula, kalian tidak mungkin tinggalkan minuman keras, suka banget. Kami itu nggak mau lari dari kematian. Bukan kematian yang mengejar kami, kami yang mengejar kematian itu. Nah, sampai berubah begitu Pak. Bukan kematian mencari kami yang mencari kematian. Kalau kalian orang kafir lari daripada kematian, kami kejar itu kematian. Yang penting di jalan Allah. Dan la'allakum tuflihun, ketika menyebut nama Allah hati akan kuat, maka la'allakum tuflihun pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini musuh kita bukan orang kafir, diantaranya musuh kita adalah nafsu kita sendiri, karakter buruk kita sendiri. Musuh kita siapa? Malas. Musuh kita karakter buruk. Musuh kita siapa? Diri kita sendiri. Maka kapan kita akan menang? Kalau Allah tolong. Kapan Allah tolong? Kalau hati kita kuat. Kapan kita kuat? Kalau banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir kita resapin, kita maknai, simpan di hati. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kehidupan yang baik. Allahumma amin. Demikian, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.